Hai sahabat profesional, sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa yuk untuk di-like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng supaya kamu tidak tertinggal video terbaru dari kami. Selamat menyaksikan video ini ya. Nah, tentunya pembicaraan kita pada pagi hari ini adalah menuju nanti sebuah era normal, new normal nanti adalah bagaimana kita bisa bukan hanya bertahan, tapi juga menjadi pemenang. Saya mengklasifikasikan ada 4 pilar yang dapat membuat tim itu menjadi kokoh. Nah, tentunya dalam kita menciptakan tadi pilar tadi, kita mempunyai metode-metode yang saya yakin para profesional semua ini melakukan di keseharian. Saya di sini Wulan selaku host yang akan memandu webinar selama 1,5 jam ke depan. Dan kita hari ini akan membahas mengenai 6 tips to create resilient team yang akan difasilitasi oleh Bapak Indra Kusuma. Baik, kalau gitu Bapak Ibu rekan-rekan semua, langsung kita ke topik utama webinar hari ini mengenai 6 tips to create resilient team yang akan difasilitasi oleh Bapak Indra Kusuma. Pak Indra sudah ada nih, sudah senyum-senyum dari tadi. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Indra. Halo semua rekan-rekan profesional Foster & Bridge Indonesia, salam kenal. Terima kasih nih sebelumnya saya ucapin ke Foster & Bridge Indonesia sudah kasih kesempatan buat saya untuk bisa saling berbagi aja di tengah kondisi kita sedang menghadapi pandemi. Jadi thank you sekali lagi. Kita akan berbagi pengalaman, cerita-cerita tentang bagaimana sih kita dalam meng-create atau memberikan tips-tips atau pengalaman-pengalaman, cerita-cerita dalam membentuk resilient team atau tim yang tangguh, terutama di dalam menghadapi era pandemik di mana kita membutuhkan kemampuan untuk bukan hanya bisa bertahan. Nah, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih Foster & Bridge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua penonton-penonton, rekan-rekan profesional Foster & Bridge Indonesia. Mungkin sedikit introduction, saya Indra Kusuma. Kebetulan profesi saya sebagai seorang profesional sudah hampir 15 tahun berkecimpung di dunia profesional dan terutama lebih spesifiknya di korporasi. Pengalaman sebelumnya saya pernah bergabung di Medco Group, kemudian juga hampir 10 tahun dengan Sampurna Group di Putra Sampurna Foundation. Dan saya bersyukur bahwa dengan kesempatan itu selama kurang lebih hampir 15 tahun pengalaman, saya banyak diberikan kesempatan dalam menjalani dan menghadapi perubahan-perubahan, kemudian dinamika-dinamika perusahaan dari waktu ke waktu, sehingga membuat kita terutama ya sebagai seorang profesional itu selalu bisa adaptif dalam menghadapi setiap perubahan. Nah, saat ini sendiri saya sebagai Executive Director di Ibrahim Alatas Group, yaitu perusahaan investment holding company untuk multisektoral di Indonesia. Nah, oke, kita mungkin masuk ke dalam topik kita hari ini, yaitu bagaimana membuat atau tips-tips dalam membangun sebuah tim. Nah, tentunya pembicaraan kita pada pagi hari ini adalah menuju nanti sebuah era normal, new normal nanti adalah bagaimana kita bisa bukan hanya bertahan, tapi juga menjadi pemenang pada saat nanti semua sudah memasuki era new normal. Pemenangnya seperti apa? Pertama adalah kita harus merasa menang dan bisa menang dan harus menang secara mental, yang pertama. Yang kedua, secara spirit, secara semangat. Dan yang ketiga adalah secara inovasi atau terobosan-terobosan. Nah, dengan goal kita harus menjadi pemenang itu tentunya 3 aspek tadi yang menjadi struktur kuat adalah tim dan teamwork. Kita nggak bisa
mempunyai mental, kita tidak mempunyai semangat, kemudian melakukan terobosan-terobosan apabila tidak didukung oleh backbone struktur kita, tim kita yang kuat. Nah, untuk itu mungkin resilient team, how to create tim yang tangguh, yang mampu menghadapi tantangan-tantangan terutama di era sekarang ini, pada akhirnya nanti bisa menjadi tim yang bisa membawa kita kepada kemenangan, terutama bagi perusahaan, dunia usaha, rekan-rekan profesional semua. Bagaimana cara kita membangun sebuah tim yang solid, yang kuat, terutama di dalam era sekarang? Tentunya saya mengklasifikasikan ada 4 pilar yang dapat membuat tim itu menjadi kokoh. Yang pertama adalah communication. Bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana cara kita membentuk komunikasi dengan tim kita, itu merupakan pilar yang sangat penting. Karena sebelum pandemik sendiri adalah kita hampir setiap hari tentunya berkomunikasi dengan tim, baik itu secara vertikal maupun secara horizontal, baik itu kepada para supervisor, kepada manajer, para manajer kepada director, mungkin director dengan kepada para komisaris dan shareholder dan lain-lain. Ini sebuah pilar yang memang menjadi tonggak kuat dalam keseharian kita membangun komunikasi. Jadi secara vertikal maupun secara horizontal ini harus selalu kita maintain. Nah, kemudian pilar yang kedua adalah motivasi. Nah, tentunya dalam kita melakukan aktivitas sehari-hari, terutama dalam bidang profesional, tentunya kita harus termotivasi. Bukan hanya terhadap KPI atau target-target perusahaan, tapi memang motivasi sebagai seorang profesional itu menurut saya harus ada. Pencapaian apa sih yang harus kita capai? Sebagai contoh, mungkin kalau seorang profesional kan ingin pada saat dia berada di sebuah perusahaan, kan tentu dia ingin bahwa oke, dengan saya bergabung di sebuah perusahaan, saya akan membawa perusahaan ini kepada level-level tertentu, pencapaian dan goalnya. Karena itu akan menjadi sebuah portofolio prestasi yang sangat penting menurut saya bagi seorang profesional. Nah, dari motivasi-motivasi itu kita harus menularkan kepada sesama kolega, kepada tim, karena motivasi itu tidak mungkin kita bisa mencapai target-target kita apabila tidak ada motivasi, ataupun spirit motivasi itu tidak bisa terdeliver kepada tim kita. Nah, kemudian yang ketiga, yang di bawah, yang kuning ini adalah attitude. Nah, tentunya hal-hal yang kita lakukan ini sangat berpengaruh atau dari attitude, bagaimana kita mendeliver sebuah target, bagaimana kita bisa mendeliver sebuah visi misi perusahaan kepada tim, kepada rekan sesama di tempat kerja. Nah, itu memang sangat tergantung kepada attitude. Bagaimana attitude positif ini yang kita bisa bawa secara konsisten ke dalam lingkungan kerja kita, dan sehingga dapat menciptakan atmosfer yang positif juga. Nah, ini juga akan saling bertalian nih, sehingga tentunya tim kita dapat termotivasi karena kita melihat bahwa ini lingkungan kerja kita ini sangat positif, perilaku seorang atasan ini bisa memberikan environment yang baik lah. Nah, itu adalah attitude. Nah, yang terakhir adalah integrity. Nah, tentunya ini adalah integritas ini adalah sebuah pilar yang menurut saya pilar terakhir
apabila komunikasi, motivasi, kemudian attitude ini bisa kita rangkai dengan baik, sehingga tentunya kita bisa menciptakan dan bisa menunjukkan kepada tim bahwa bekerja itu tentunya dengan integritas, sehingga semua tujuan-tujuan itu bisa tercapai. Nah, sebetulnya saya yakin para rekan-rekan profesional terkait dengan komponen pilar ini sudah sangat paham dan mungkin sudah bisa mempraktekannya dengan jauh lebih baik. Nah, tapi intinya sebetulnya landasan kita dalam membuild sebuah tim ini adalah 4 pilar ini. Kita masuk kepada metode. Nah, tentunya dalam kita menciptakan tadi pilar tadi, komunikasi, kemudian metode, attitude, kemudian integritas dan lain-lain, kita mempunyai metode-metode yang saya yakin para profesional semua ini melakukan di keseharian dengan berbeda-beda, beragam-ragam. Nah, kalau berdasarkan pengalaman dan yang saya lakukan, yang pertama adalah tentunya kita selalu melakukan pertemuan rutin dengan tim kita, baik itu mungkin mingguan ataupun pertemuan monthly meeting bulanan. Tentunya di dalam pertemuan ini Anda, para profesional, selaku seorang supervisor, or manager, or director, itu selalu memberikan arahan, selalu memberikan target-target, memonitoring pencapaian-pencapaian, kemudian juga membahas mengenai kendala-kendala seperti apa kepada seluruh tim, seluruh karyawan perusahaan. Nah, kemudian metode yang kedua adalah head-to-head session. Nah, ini sangat penting untuk dilakukan, dan ini dilakukannya baiknya setelah melakukan regular briefing atau regular meeting. Head-to-head session ini adalah di mana kita melakukan pertemuan-pertemuan dengan tim kita one by one. Kenapa itu dilakukan? Karena tentunya setiap direction yang sudah dilakukan pada regular meeting, tentunya penerapan kendalanya itu berbeda-beda penafsirannya oleh masing-masing tim. Kendalanya si A dengan si B pasti berbeda. Kemudian juga masing-masing melakukan antisipasi pun saya yakin berbeda-beda setiap tim dalam melakukan antisipasi. Nah, dengan head-to-head session ini kita selaku supervisor atau manager dapat lebih mengetahui problem, kemudian tantangan yang dilakukan oleh tim kita. Oke, yang ketiga adalah be role model. Nah, be role model ini tentunya kita sebagai seorang supervisor, rekan-rekan profesional semua harus bisa memberikan contoh kepada tim. Ini menurut saya hal yang sangat penting sekali, karena tentunya mungkin banyak kita mendengar cerita-cerita rekan-rekan kita yang mungkin mengeluhkan bahwa atasan saya kok menyuruh A, B, C, D, dan dia mungkin lebih cenderung tidak mau tahu, harus berhasil dan lain-lain, tapi tanpa memberikan contoh, tanpa menjadi sebuah model di depan mereka. Nah, saya yakin bahwa dengan kita melakukan tadi poin nomor 1, metode regular briefing, kemudian head-to-head session, kita bisa mendapatkan visualisasi mereka terhadap apa yang sedang mereka jalani, mereka hadapi. Nah, di sini kita harus bisa memberikan contoh kepada mereka. Ada baiknya seorang supervisor, seorang manajer itu harus bisa turun langsung, berikan contoh kepada mereka, dan yakinkan bahwa contoh yang kita lakukan itu berhasil. Kemudian yang keempat, nah ini sangat bertalian, bahwa be a present and show existence. Ini saya yakin banyak tim kita yang membutuhkan kehadiran dan menunjukkan bahwa kita selaku supervisor, manager ini
selalu hadir di dalam tantangan-tantangan mereka, selalu hadir di dalam kesulitan yang sedang dihadapi dalam menjalankan bisnis proses mereka. Nah, dengan tadi poin nomor 3, role model, dengan memberikan contoh, dengan selalu hadir, dengan komunikasi yang intens dengan mereka, dengan mengetahui problem apa sih yang mereka lakukan, problem apa yang mereka lakukan sekarang, dan kira-kira antisipasinya yang mereka lakukan itu seperti apa. Nah, jadi poin nomor 4 dari metode ini adalah be present and show existence. Ini sangat penting. Nah, yang kelima ini sengaja nih saya taruh di terakhir. Karena ini adalah puncaknya dari metode yang kita lakukan, yaitu kita harus percaya kepada tim kita. Kita harus percaya dengan kemampuan tim kita. Karena dari kepercayaan ini, tim akan merasakan. Artinya, seorang karyawan apabila dia diberikan kepercayaan oleh atasannya, itu akan membuat dia termotivasi. Dia akan mempunyai panggung dalam arti bahwa wah, perusahaan ini mengakui saya ya, oh dia mempercayai saya ya untuk melakukan pekerjaan A, pekerjaan B, pekerjaan C dan selanjutnya. Nah, jadi dengan kita memberikan kepercayaan kepada tim kita, itu akan membangunkan semangat integritas, motivasi, komunikasi pasti semakin kuat. Saya yakin bahwa dengan kelima metode ini kita akan membangun tim yang kuat, terutama di dalam era pandemi. Nah, kita lanjut sekarang kepada 6 poin yang bisa didefinisikan nantinya kepada tips-tips sesuai dengan judul tadi. Kita bisa terus melakukan eksplorasi dengan poin tadi yang melakukan head-to-head, being role model, merasakan kehadiran para pimpinannya, sehingga tim kita merasa percaya dan dipercaya. Apakah bisa kasih tips untuk saya yang bertanya ini supaya bisa membujuk timnya agar mau bekerja di jam kerja yang lebih panjang? Nah, itu dia beberapa cuplikan dari Virtual Learning Session. Sebagai informasi, Virtual Learning Session diadakan setiap hari Rabu pukul 10 hingga 11.30, dan apabila sahabat profesional ingin mengikuti Virtual Learning Session, bisa menghubungi tim kami melalui kontak yang ada di description box. Semoga bermanfaat ya video tadi, dan apabila kamu belum subscribe, yuk subscribe! Dan jangan lupa untuk like dan juga share ke sahabat profesional lainnya. Sampai jumpa pada video kami berikutnya ya. Dah!